Kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu mensekutukan Allah. Itu nasihatnya. Artinya apa? Kita yang mungkin selaku orang tua pun, Bapak Ibu, ini kata-kata yang selalu kita ingatkan kepada anak-anak kita. Wahai anakku, ya bunayya la tusyrik billah, janganlah kau sekutukan Allah. Artinya apa? Luqmanul Hakim, Allah menggambarkan seorang Luqmanul Hakim tidak bosan-bosan dalam memberikan nasihat kepada anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa maysati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sama-sama kita hormati pengurus Masjid Paripurna Baitus Salam, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini Allah masih berikan kita nikmat, Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita kesempatan, sehingga pada subuh kali ini alhamdulillah dalam keadaan siamu Ramadan, dalam keadaan kita berpuasa di bulan Ramadan, ditambah lagi dengan amaliyah di bulan Ramadan, alhamdulillah kita bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hadir pada subuh kali ini, kita duduk sejenak pada subuh kali ini menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subuh kali ini kesempatan diberikan pada kami dalam keadaan mendadak. 30 menit sebelum acara baru ditelepon oleh Pak Imam tadi. Tapi masih mending Bapak Ibu. Apa sebab? Kemarin mau masuk Ramadan itu ada nelpon saya dari pengurus masjid, Ustaz bisa ngisi sekitar 25 menit sebelum acara Pak. Itu pun menggantikan pemain cadangan. Jadi pemain cadangan pengganti cadangan Pak. Alah berapa kali cadangan itu? Alah terhitung lah. Jadi ustaz yang asli tak bisa hadir, ngutus ustaz satu nih. Ustaz satu nih kiranya nyerah pula dia tak bisa hadir. Jadi saya hari itu kayak pemain bola tapi pemain cadangan pengganti pemain cadangan. Itulah ceritanya Pak. Tapi alhamdulillah hari itu saya dipertemukan dengan jemaah. Itulah cara Allah dalam menjalin sebuah silaturahim dengan orang Pak. Banyak cara-cara Allah Subhanahu wa taala
memberikan kita jalan untuk salah satunya adalah silaturahim. Mudah-mudahan subuh kali ini dalam silaturahim kita Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pembahasan tentang sirah nabawiyah pernah terjadi Bapak Ibu dalam fase kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh nabi dan rasul itu perjalanan hidupnya tidak mulus semuanya. Kita ketahui itu. Dan kita paham banyak cobaan ujian yang Allah berikan belum sebanding dengan ujian para nabi dan para rasul dengan ujian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam saat itu berusia lebih kurang 12 sampai 17 tahun. Berarti usianya usia remaja itu Bapak Ibu. Di saat usia remajanya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada satu kebiasaan tradisi orang-orang kafir Quraisy itu Bapak Ibu. Dalam satu tahun itu mereka mengadakan kegiatan perayaan penyembahan berhala, Pak. Jadi kebiasaan mereka itu, sehingga apa yang terjadi, Rasulullah yang hidup di tengah-tengah kaum itu, Rasulullah yang hidup di tengah-tengah kelompok itu merasakan ingin ikut dalam acara itu. Ingin ikut dalam acara penyembahan berhala, lalu ingin hadir dalam acara itu. Sampai-sampai saat usia beliau 12 sampai 17 lebih kurang sekitar segitu pada kata para ulama dalam kitab Sirah Nabawiyah itu, Rasulullah itu menitipkan hewan gembalaannya. Ketika malam tiba, Rasulullah menitipkan hewan gembalaannya dengan sahabatnya. Lalu Rasulullah ini pergi, Pak. Pergi ke tempat acara perayaan tadi. Pertanyaannya, sampai tak Rasulullah, Pak? Kan itu. Pasti Allah akan tolong Rasulullah SAW. Tak mungkin Nabi dan Rasul mendatangi tempat maksiat, kan tak mungkin, Pak. Lalu akhirnya Bapak Ibu, beliau menitipkan hewan gembalaannya dan beliau pun berjalan menuju kota Mekah. Karena perjalanan yang cukup jauh, tiba di pinggir kota Mekah itu Rasulullah SAW merasakan letih yang luar biasa. Beristirahat di salah satu rumah di pinggir kota Mekah, menjulurkan kakinya lalu duduk sembari baring-baring, tahu-tahu tertidur, Pak. Tahu-tahu tertidur. Dan terbangunnya Rasulullah SAW itu sampai pada mulai memanasnya wajah beliau karena tersinar matahari. Seperti itu cara ulama menyampaikannya. Artinya apa? Sekitar antara jam 8 jam 10, Pak. Karena dah panas kan, matahari dah sampai ke wajahnya. Jam 7, jam 8 atau jam 9. Artinya acaranya di malam hari yang rencananya Rasulullah mau datang, yang Rasulullah mau melihat, mau menghadiri, tahu-tahu tak jadi hadir. Apa sebabnya? Karena tidur. Jadi tidur itu salah satu mungkin cara Allah menolong hambanya, Pak. Ini kalau ada yang tertidur subuh ini biarnya lah, Pak. Mungkin cara Allah pula kan. Gantung-gantung menolong kan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW terbangun mulai memanas wajahnya, akhirnya apa? Rasulullah tidak hadir kan dalam acara itu. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Sehingga beliau tak hadir dalam acara itu, Bapak Ibu. Beliau tak mengikuti acara itu dan beliau tak masuk ke dalam dosa. Begitulah Islam menilainya. Artinya apa? Sesuatu yang kita niatkan dalam bentuk maksiat sebelum kita mengerjakannya tidak masuk dalam dosa. Terkadang di saat kita ingin menuju ke tempat maksiat itu Allah yang menghalangi, Bapak Ibu.
Allah halangi dengan cara apapun. Allah bisa menghalangi kita apa yang tak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, timbul pertanyaan, Ustaz, kira-kira bisa ndak Allah ni tolong juga kita dalam hidup ni? Seandainya ada sesuatu hal yang mungkin akan berdampak buruk kepada kita, yang mungkin berdampak bahaya kepada kita, bisa tak Allah tolong juga kita, Ustaz? Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah engkau kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah dengan dua caranya. Apa caranya? Bis sabri wassalah, dengan sabar dan salat. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua poin ini sebenarnya di bulan Ramadan ini kita ni dilatih Bapak Ibu. Dilatih sabar kita, dilatih emosi kita, dilatih menahan hawa nafsunya kita. Itu kan latihan dalam bentuk sabar. Allah melatih kita di bulan suci Ramadan dalam bentuk kesabaran. Banyak nilai-nilai yang terkandung di bulan suci Ramadan Bapak Ibu. Salah satu nilainya adalah melatih manusia untuk dalam bentuk kesabaran. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di waktu berbuka, seorang hamba yang mampu melatih kesabarannya, ketika waktu berbuka itu dia tidak akan mau memperturutkan hawa nafsunya untuk menghabisi semua makanan yang terhidang di meja makan. Apa sebabnya? Salah satunya kena latihan sabarnya di siang Ramadan. Kenapa di siang Ramadan kita mampu menahan, lalu di waktu berbuka kita tak mampu menahan? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika waktu berbuka itu apa kata anak saya Bapak Ibu? Apa katanya? Ya, itu waktu berbukanya terlalu banyak sambutan-sambutannya ya. Kan mau bunyi beduk itu kan banyak sambutan itu Pak. Saya ini kan itu kan. Apa kata anak saya, itu sambutannya banyak kali ya. Bilanglah besok tak usahlah pakai sambutan, langsunglah beduk. Apa pelajaran yang saya bilang ke anak saya? Waktu siang saja engkau mampu menahan laparmu, menahan hausmu. Kenapa hanya beberapa menit kita tak mampu menahannya? Begitulah manusia ini Bapak Ibu. Ketika urusan besar dia mampu, tapi ketika urusan kecil-kecil yang sepele, terkadang kita lalai untuk menguji kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di waktu siangnya kita siam, di waktu malamnya kita qiyam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Untuk apa kamu berpuasa? Untuk apa kita berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Lalu ketika di malamnya kita qiyam. Nah, tadi ada dua, bisabri wassalah, sabar dan salat. Maka yang kedua salat, Allah latihlah kita. Tidak hanya cukup dengan lima kali sehari semalam kita ibadah salat, tidak. Tapi Allah tambah bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Ramadan. Kita tambah dengan salat sunat tarawih, kita tambah dengan witirnya. Ada waktu di tengah malam kita bangun, kita bermunajat di hadapan Allah, kita sujudkan kembali wajah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk Allah tolonglah hidup kita ini, Allah bantulah bagaimanapun kondisi kita, dan dalam situasi apapun Allah Subhanahu wa taala akan terus membantu kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Habib Umar Al-Hafiz ditanya oleh seorang jemaah, pernah saya lihat videonya Bapak Ibu. Apa kata jemaah tadi? Habib, saya ini termasuk golongan LGBT. Seorang LGBT bertanya kepada Habib Umar Al-Hafiz, bagaimana supaya saya terhindar dari perbuatan maksiat, wahai Habib?
Kata Habib Umar Al-Hafiz, jangan pernah kau jauhkan dirimu dengan Allah. Jangan pernah kau jauhkan dirimu dengan Allah. Jangan sudahlah kita melakukan maksiat, makin jauh kita dengan Allah. Artinya apa? Bagaimana Allah mau nolong kalau kita semakin menjauh? Bagaimana? Bisakah Allah menolong? Bisa Bapak Ibu, cuman sesuatu hal yang jauh itu. Maka di akhir ayat tadi, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Artinya apa? Ketika Allah bersama kita, maka di saat kita butuh bantuan, kata beliau, saat itu Allah akan menarik tangan kita untuk agar tidak masuk ke dalam lembah kemaksiatan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dua-dua ini kita dapatkan ketika di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh kali ini kajian kita, saya ambil salah satu nasihat. Ada tiga nasihat yang diberikan oleh beliau. Bukanlah seorang nabi dan beliau bukanlah seorang rasul. Beliau pun bukan seorang ulama. Cuman namanya masyhur. Allah Subhanahu wa taala menulis namanya dalam Al-Qur'an. Salah satu namanya adalah dalam surah Luqman. Nama beliau adalah Luqmanul Hakim. Apa sebabnya Luqmanul Hakim ni nama beliau tidak pakai hakim belakang? Cuman orang menambah Luqmanul Hakim, artinya adalah Luqman yang selalu memberikan nasihat, ahli nasihat. Beliau ini Bapak Ibu, ulama sepakat beliau ni bukan nabi, beliau ni bukan rasul, dan beliau ni pun bukan seorang ulama, tapi beliau adalah seorang saleh, hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang taat. Ternyata Bapak Ibu, orang yang saleh, orang yang taat pun Allah puji dalam hidup kita. Jadi tak usah kita berkecil hati. Setidak-tidaknya kita bisa menjadi hamba Allah yang saleh, sehingga Allah pun mampu menceritakan kita nanti di yaumil akhir dengan para malaikat, betapa ada hamba-hambaku yang di waktu-waktu sulit dia mampu beribadah kepadaku. Di waktu orang tertidur, dia bisa bangun di tengah malam. Di waktu orang kenyang, dia mampu untuk melaparkan lambungnya. Di waktu orang senang, dia hidup dalam keadaan susah karena ingin menjaga dirinya agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, subuh kali ini ada tiga nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Karena beliau ni adalah orang yang paling sering bernasihat kepada anaknya. Salah satu ayat yang masyhur yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu mensekutukan Allah. Itu nasihatnya. Artinya apa? Kita yang mungkin selaku orang tua pun Bapak Ibu, ini kata-kata yang selalu kita ingatkan kepada anak-anak kita. Wahai anakku, ya bunayya la tusyrik billah, janganlah kau sekutukan Allah. Artinya apa? Luqmanul Hakim, Allah menggambarkan seorang Luqmanul Hakim tidak bosan-bosan dalam memberikan nasihat kepada anaknya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah salah satu jemaah bertanya kepada saya, Ustaz, sampai kapan orang tua itu harus berceloteh dengan anaknya? Sampai kapan orang tua itu harus ngeyel dengan anaknya? Sampai kapan orang tua itu harus terus memberikan nasihat kepada anaknya? Saya bilang, sampai kalau tidak si anak yang dipanggil Allah duluan, kalau tidak kita yang dipanggil Allah duluan. Jangan pernah bosan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu diingatkan oleh ibu saya sebelum beliau meninggal. Saya Bapak Ibu besarnya di masjid, 9 tahun saya tinggal di masjid Bapak Ibu. Jadi kami itu dari dulu, orang tua ayah memang mengajarkan anak laki-laki itu besarnya di masjid, besarnya di musola, jangan di rumah, jangan sering ke rumah. Kalau dia ditanya anak mana, anak saya di masjid, bagus, tak apa, biarlah, ya kan. Tapi kalau anak sekarang payah, di mana anak saya, di warnet, itu dah sakit kepala kita kan.
Kalau orang dulu mengajar kepada anak-anak di masjid, cari di masjid ada tuh. Tapi Bapak Ibu, adalah saya di masjid, berada di masjid, ibu saya tuh selalu bilang begini, udah sholat kau nak, udah sholat kau nak. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terkadang kita heran, apalah sebab ditanya juga ada sholat. Dan jelas saya tinggal di situ, tak pula mungkin saya tak sholat. Kan? Tak mungkin tak sholat. Artinya apa? Kata ibu saya, inilah ladang amal bagi saya yang selalu mengingatkan engkau. Mana tahu nanti ketika aku mati, ucapan itu pun selalu teringat, kata ibu saya. Begitulah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sampai kapan nasihat itu? Sampai orang tua itu dipanggil oleh Allah, atau si anak yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah bosan. Oh, dia sudah menikah Ustaz, biarlah, urusan masing-masing, alam kubur masing-masing, liang lahat satu-satu, kita nak sama, memang iya, tapi tanggung jawab jatuh pada orang tua. Maka begitulah yang diajarkan oleh seorang Luqmanul Hakim kepada anaknya. Dia memberikan nasihat kepada anaknya, salah satunya adalah tentang nasihat janganlah kau sekutukan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, subuh kali ini ada nasihat beliau yang mungkin bisa kita ambil dan kita bawa pulang dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa kata beliau? Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat ini tentang jati diri manusia. 3 nasihat tentang jati diri manusia. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Luqmanul Hakim? Ya bunayya, wahai anakku, inna nasa salasatu aslasin, sesungguhnya manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Sesungguhnya manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pernah tidak kita mendengar kalau berbuka itu, kata guru-guru kita dulu, kalau berbuka itu lambung kita itu harus terdiri dari 3 bagian. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk udara. Jangan ambil yang untuk udara nih. Kalau diambil untuk udara nih, insya Allah tidak selesai solatnya dah. Kan? Tidak selesai solatnya. Maka kata Imam Al-Ghazali, barang siapa yang perutnya penuh dengan makanan, maka akan sulit dia mendapatkan kata-kata hikmah. Artinya Pak, bagaimanapun guru kita duduk sini menjelaskan, tapi kalau isi perut sudah penuh, kata orang Melayu, apabila urat perut sudah mulai tegang, maka urat mata sudah mulai kendur. Insyaallah tuh ngantuk aja bawaan lagi tuh Pak. Apa sebab? Karena penuhnya isi perutnya. Maka guru-guru kita sampaikan apa? 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air, dan 1/3 untuk udara. Ada jeda, ada tempat udara di dalam itu. Artinya apa? Agar kita nanti tidak terlalu kekenyangan, sehingga Bapak Ibu masuknya kata-kata hikmah, masuknya nasihat ke dalam diri kita ini punya nilai dalam kehidupan kita. Cuma Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sulit nih, sulit. Kebiasaan kami ini Ustaz, kalau ndak tersendaha itu belum kenyang lagi Ustaz, belum pas, masih ada nih tempat sikit lagi nih kata. Masih ada tempat posisinya lagi nih, masih ada bisa dihajar sedikit lagi nih, masih bisa nih pical nih dihajar sedikit. Rasa-rasa bisa. Ternyata itu hawa nafsu kita, hawa nafsu kita yang terpancing untuk memakan sesuatu makanan, memaksa diri. Tapi yang sesuatu yang terpaksa dalam hidup kita ini tak baik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah itu yang 3 bagian menurut Luqmanul Hakim? Tidak. Apa yang 3 bagian itu? Mari kita lihat. Kata beliau, sulasulillah, 1/3 itu milik Allah. 1/3 yang pertama, sulasulillah, 1/3 itu yang milik Allah. Itu milik yang pertama. Yang kedua, wasulasulin nafsihi, 1/3 itu yang milik kita sendiri. Jadi ada 1 milik Allah, ada 1 milik sendiri, dan yang ketiga wasulasu diddudi, dan 1/3 lagi milik cacing.
Cacing bu. Ini kan. Saya pas baca ini heran saya, apa sebab ada cacing di situ? Ada sepertiganya yang dalam diri kita nih milik Allah. Ada yang sepertiganya milik kita. Ada yang sepertiganya ini milik cacing. Mari kita lihat Bapak Ibu, yang mana sepertiga milik Allah, yang mana sepertiga yang punya kita, yang mana sepertiga yang punya cacing. Jangan-jangan yang selama ini yang kita kejar ini yang punya cacing. Jangan-jangan Pak, jangan-jangan yang kita kejar ini selama punya cacing. Atau yang jangan selama ini yang kejar yang punya Allah. Lupa kita yang punya kita, yang mana punya kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini itu yang kita bahas tentang nasihat Luqmanul Hakim, yang mana yang sepertiganya milik kita ini. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ketika membaca ini, oh ternyata dalam diri kita ini ada yang milik orang lain, ada yang milik makhluk lain, yaitu cacing. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Luqmanul Hakim, fa amma ma huwa lillah faruhu. Sesungguhnya yang milik Allah itu adalah ruh kalian. Yang milik Allah itu ruh kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika yang dikatakan didefinisikan kematian adalah apabila ruh berpisah dari jasad, mati dia. Artinya apa? Kenapa kematian itu terjadi? Karena Allah mengambil haknya. Oh, ini punya saya, kata Allah. Ini ruh ini milik kita, miliknya Allah. Jadi ketika Allah mengambil ruhnya, sesungguhnya Allah sedang mengambil yang punya dia. Maka tidak heran ketika kita kehilangan keluarga, seorang istri kehilangan suami, seorang orang tua kehilangan anak, atau sebaliknya ketika seorang anak kehilangan orang tuanya, dia berkata semua dah kembali kepada Allah. Dia dah balik kepada Allah, dah tenang dia. Artinya apa? Ruhnya itu sudah dalam genggaman Allah. Allah sudah mengambil ruhnya. Apa sebabnya? Karena itulah yang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita nih manusia ini pastikan mati. Kullun nafsin za'iqatul maut, kata Allah. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Cuma kita tidak tahu kapan kematian kita. Allah rahasiakan itu semua. Untuk apa? Untuk kita bisa memotivasi kita mengejar kehidupan ini, mengejar amal, mengejar ibadah, mengejar dunia kita, meniti karir kita, mencari apa yang kita cari di dunia ini untuk sebagai ladang amal kita, sehingga suatu saat nanti ketika sudah tepat waktunya, sudah pas waktunya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengambil kembali ruh yang ada dalam diri kita ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika kita kehilangan keluarga, tidak perlu kita bersedih. Apa sebabnya? Karena Allah sedang mengambil sesuatu yang ada pada dirinya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, jadi Ustaz, tak boleh kita bersedih ketika kehilangan keluarga kita, ketika kehilangan ayah kita, ketika kehilangan ibu, ketika kehilangan suami istri kita. Silahkan Bapak Ibu, tapi jangan sampai berlebihan kesedihan itu. Apa sebabnya? Karena seorang Umar bin Khattab saja, yang kuat imannya, yang kuat ketaatannya kepada Allah, sampai-sampai ketika Rasulullah berkata, kalau Umar melewati suatu jalan, maka iblis akan mencari jalan yang lain. Begitu saking kuatnya Umar bin Khattab, Bapak Ibu, saking luar biasanya imannya, iblis pun takut berpapasan dengan Umar bin Khattab. Tapi ketika Umar bin Khattab mendengar kabar kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Kesedihannya luar biasa. Dia hunuskan pedangnya dan dia berkata di tengah-tengah kota Madinah, siapa yang berani bilang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, saya akan tebas lehernya. Artinya apa, Bapak? Lagi bersedih Umar tuh. Saat itu apa yang terjadi? Datang Abu Bakar Siddiq, dibacakan ayat dengan Umar bin Khattab. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu hanyalah seorang nabi dan rasul, wahai Umar.
Artinya apa? Ketika itulah jatuh pedang Umar bin Khattab. Dia bukannya tidak tahu, Bapak Ibu, ayat itu tahu. Umar bukan tidak tahu tentang kematian itu, pasti tahu. Cuman saat itu dia dalam keadaan bersedih. Maka orang-orang yang dalam keadaan bersedih itulah gunanya kawan datang bertakziah. Untuk apa? Untuk menghibur orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihibur. Begitulah Umar bin Khattab dihibur oleh Abu Bakar Siddiq dengan sebuah ayat mengingatkan kembali kepada Umar bin Khattab bahwa Muhammad itu hanyalah seorang nabi dan rasul. Wahai Umar, itu saat dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Karena ruhnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan kita beranggapan kita ini kan lama nih hidup nih Ustaz, masih lama lagi Ustaz. Oh, saya masih muda Ustaz, usia saya masih panjang Ustaz. Tak bisa patokan saat ruh diambil dilihat dari usia lamanya kita hidup di dunia. Tidak. Kapan ketika janjinya sudah datang, maka Allah pun akan mengambil yang dia punya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang pertama adalah ruh itu milik Allah. Yang kedua yang milik kita. Yang milik kita ini apa? Kata Luqmanul Hakim, yang milik kita itu adalah wa amma ma huwa li nafsihi fala maluhu. Kata Luqmanul Hakim, yang milik kalian itu sesungguhnya adalah amal perbuatan. Jadi yang milik kita itu Bapak Ibu adalah amal. Jadi jangan kita menganggap ruh itu milik kita. Tidak. Suami itu milik kita, tidak. Istri itu milik kita, tidak. Itu milik Allah. Yang punya kita itu adalah amal perbuatan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih Ramadan ini, di awal di bulan Rajab kita berdoa, di bulan Sya'ban kita dah berdoa kepada Allah, ya Allah pertemukanlah kami di bulan Ramadan ya Allah. Kita berharap. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya agar kita bisa beramal. Kita bisa beramal di bulan Ramadan. Allah janjikan melipat gandakan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Maka salah satu yang kita harapkan sampai di bulan Ramadan ini adalah agar amal kita nanti ini Bapak Ibu Allah terimalah. Apa sebabnya? Karena inilah yang punya kita. Sungguh bersedih Bapak Ibu kalau seandainya amal ini tidak Allah terima. Tapi tak ada jaminan pula Bapak Ibu amal ibadah kita ini diterima Allah atau tidak. Itu haknya prerogatif Allah. Mau menerima amal puasa kita, mau menerima amal ibadah saum kita, mau menerima ibadah qiyamul lail kita, itu hak prerogatif Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ulama-ulama dahulu menyambut kedatangan Ramadan itu 6 bulan sebelum datang Ramadan itu, dia sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah pertemukan dia bulan Ramadan. Lepas Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan pergi, selama 6 bulan itulah dia berdoa kepada Allah agar apa? Ya Allah terimalah amal kami ini. Berharap kita kepada Allah agar Allah terima amal ibadah kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mati anak Adam maka terputus dengan dunia kecuali 3. Salah satunya amal saleh. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan. Kalau diharapkan dari ilmu, mungkin kita tak orang berilmu Ustaz. Kalau diharapkan dari anak, sampai seberapalah anak ni? Ialah kalau tidak ribut dia nanti dengan harta kita, kalau tidak berkelahi dia dengan harta kita, sampai manalah ini Ustaz? Maka yang milik kita itu memang amal saja. Kalau diharapkan dari anak, ialah kalau ingat dia mendoakan kita. Kalau dia tak ingat, ialah kalau soleh dia. Kalau tidak, maka yang inilah yang punya kita. Kata Luqmanul Hakim, yang amal ibadah inilah yang milik kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat bagaimana orang mengejar amal-amaliyahnya, bagaimana orang mengejar amal-amal perbuatannya. Salah satunya adalah mungkin dia paham bahwa yang punya saya hanyalah amal ini. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya kawan Pak, memang agak-agak aneh sedikit.
Apa agak-agak aneh Ustaz? Beliau itu paling sering ngajak orang makan. Wah, salah satunya saya lah paling sering diajak makan. Setiap kali dia ngajak makan, dia punya prinsip, Pak. Orang yang saya traktir itu harus lebih banyak total biayanya daripada dia. Kalau kita kan enggak. Kalau kita mentraktir orang tu, jangan pula orang tu banyak pula makannya pada kita gitu kan. Kalau banyak pula orang tu makan, berarti tidak tahu diuntung orang tu, dah ditraktir banyak pula makan kau gitu kan. Tapi kawan saya ini tidak, Pak. Dia lebih mau orang yang ditraktir itu harus lebih banyak nominalnya. Misalnya dia minum TS, yang itu tuh minum jus lah kalau bisa. Ya kan, berarti lebih mahal jus daripada TS-nya. Dia inginnya seperti itu, Bapak Ibu. Dia menginginkan seperti itu. Jadi pernah suatu ketika saya diajaknya makan, Pak. Makan hari Kamis, saya masih ingat hari Kamis. Cuma saat itu saya puasa, Pak. Puasa. Cuma itulah Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita berpuasa, kalau Allah ingin memberi kita makan, bisa aja, Pak. Jadi kan siang-siang Ramadan ini kalau Allah ingin kasih kita makan, bisa saja. Apa yang tak mungkin bagi Allah? Kun, kata Allah, fayakun, jadilah dia. Ya kan? Jadi saya saat itu sedang puasa sunnah, puasa Kamis. Lupa memang, Pak. Lupa. Untung dah habis 2 piring, Pak. Wah, baru ingat. Enggak, Pak. Udah ngajar pula saya 2 jam pelajaran, baru ingat saya. Jadi dia begini, Bapak Ibu. Waktu itu saya masih di Cempedak ngajar. Saya diajaklah makan sup tunjang itu kan, ada Jalan Pinang kan. Yang masih sini, Pak ya. Saya makan. Ya kan, diajak saya makan itu. Lalu makan dia, yalah saya bilang, kapan lagi makan sup tunjang tu kan. Nah, awak pergi situ duit tak boleh banyak kan. Ayo makan. Jadi kau harus lebih banyak makan daripada saya. Aman tu. Kalau itu segampang tu saya bilang. Minumnya lah, saya minum TS, saya minum jeruk peras. Habislah. Bayar, dah masuk saya 2 jam ngajar, dah tu duduk saya di kantor tu baru saya ingat, ya Allah, puasa saya tadi. Begitulah cara Allah, Bapak Ibu, mau ngasih kita makan walaupun kita puasa. Tak boleh ditolak tu. Ya kan? Tak boleh tolak. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan banyak cara Allah Subhanahu wa taala kalau ingin memberikan sesuatu kepada kita kan. Apalagi untuk menolong kita dalam sesuatu hal yang sulit, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar itu saja, perang Badar Bapak Ibu, itu perang yang terjadi pada tahun kedua Hijrah. Dan Ramadan itu, puasa itu, perintah puasa itu terjadi pada tahun kedua Hijriah juga. Jadi sama-sama Bapak Ibu, dan terjadi sama-sama di bulan Ramadan. Umat Islam saat itu sedang puasa, ya kan? Yang lebih hebatnya adalah pasukan kafir Quraisy itu jumlahnya 1000, umat Islam itu 300. Jadi 1:3 atau 1:4. Cuman yang bahayanya yang satu orang ini, umat muslim ini sedang puasa. Ternyata Allah bisa memberikan kemenangan kepada umat Islam dari jalan yang tak disangka-sangka, dari jalan yang tidak diduga-duga. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ingin memberikan sesuatu yang ingin Dia berikan, tak mungkin tak akan ada pun orang menghalangi, tak akan mampu orang menghalangi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk apapun kita lakukan beramal. Lakukan beramal. Cuman pagi ini jangan pula diajak makan, Pak. Lengeklah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kita untuk beramal saleh. Apa sebabnya? Karena amal inilah yang milik kita. Amal inilah yang milik kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk dalam majlis ini pada subuh ini untuk apa, Bapak Ibu? Kita duduk sejenak, kita berzikir sejenak, kita mengingat Allah sejenak. Tujuannya kita untuk apa, Bapak Ibu? Salah satunya adalah untuk mencari amal soleh yang Allah janjikan, inilah yang punya kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ini puasa yang ke-7 kita laksanakan. Hari ini puasa yang ke-8. Mudah-mudahan yang 7 ini Allah terima. Amin. Dan yang ke-8 sampai terakhir Ramadan nanti Allah panjangkan usia kita, Allah berikan kesehatan badan kita sehingga kita bisa istiqomah sampai
akhir Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Yang punyanya kita itu adalah kata Luqmanul Hakim, wa amma ma huwa li nafsihi fala maluhu. Yang punya kalian itu, kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, adalah amal ibadah perbuatan kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nah ini yang untuk cacing nih, penasaran kita kan. Apa kata Luqmanul Hakim? Wa amma ma huwa lidudi fajismuhu. Dan yang sesungguhnya yang punya cacing itu adalah jasad kalian. Yang punya cacing ini jasad kita, Pak. Jadi jangan kita bangga dengan jasad, karena jasad ini punya cacing. Apa contohnya Ustaz? Apa buktinya Ustaz? Setelah manusia diambil ruhnya oleh Allah, lalu masuk ke dalam liang lahat ni jasad, maka yang paling pertama yang mengambilnya itulah punya dia. Siapa yang pertama mengambil? Cacing. Maka cacinglah yang pemilik daripada jasad. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang banyak kita lihat jumpai di tengah masyarakat, Bapak Ibu, bahkan di sosial media dan lain sebagainya. Dia pergi ke Thailand untuk menambah batang hidung dia yang jatuhnya. Pak, untuk menambah batang hidung dia yang jatuhnya, supaya diangkat batang tu, ya kan, entah dibor entah di apalah kan batang itu tu. Habislah uang berpuluh juta, Pak, sampai beratus juta. Habis uang untuk mengangkat ini saja. Pertanyaannya, untuk siapa? Cacing, kan? Betul kan, Pak, dari kata perkataan Luqmanul Hakim tadi? Untuk siapa dia mengangkat itu? Untuk cacing. Sungguh itu cacing. Atau seorang wanita yang ingin merias wajahnya, kalau bahasa sekarang biar glowing, ya kan? Biar glowing. Pakailah dia apa nama itu? Itu ibu hafal pula ibu. Tahulah skincare kan? Saya dah sempat lupa-lupa tu awal kan. Skincare. Ada orang yang habis sampai berjuta dalam satu minggu tu, Bapak, satu pekan berjuta habis untuk skincare tu, untuk merawat wajah tu. Pertanyaannya, untuk siapa? Cacing. Di sinilah kesalahan kita, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Habisnya biaya hidup kita itu untuk yang nanti akan memakan kita dalam tanah, tapi kita lupa untuk membiayai kita nanti di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya, Ustaz? Karena manusia itu lebih mengejar dunianya. Dia lebih mengejar, mengutamakan jasadnya, sehingga dia lupa yang milik dia itu adalah amal. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita yang mereka kejar dalam hidup ini, yang mereka kejar dalam dunia ini adalah sesuatu yang bukan miliknya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya setelah membaca yang milik cacing itu mana, barulah kita sadar, oh ya Allah, selama ini yang inilah yang kita urus ya Allah. Selama ini inilah yang kita pikirkan. Oh Ustaz, berarti tak boleh kita memikirkan jasad kita? Boleh, karena jasad ini kan kita pakai. Kita yang memakai jasad ini, kita yang menggunakan jasad kita ini. Cuma jangan terlalu fokus dalam hal jasad ini, karena dia ini hanyalah casing. Kalau dalam HP itu casing dari Pak, dia ini hanya casingnya saja. Suatu saat yang berguna itu hanya isinya kan. Yang berguna itu kita isinya, yang berguna itu sama kita itu amal. Inilah casingnya kita ini, caranya kita ini, jasad kita ini untuk bermunajat kepada Allah, untuk meraih amaliyah Ramadan kita salah satunya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar itu bagaimana, Ustaz? Silakan
kita mengurusi jasad kita silahkan, tapi jangan lupakan yang sesungguhnya yang punya kita itu adalah amaliyah kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari tiga-tiga ini maka nampaklah nanti, oh inilah yang punya Allah, roh ini punya Allah. Kalau mau Allah ambil silahkan, kalau Allah mau miliki ya sudah, karena dia yang punya, berarti sudah saatnya kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman dia akan ikhlas, ketika Allah ambil dia akan ikhlas. Yang bahaya itu adalah dia lupa bahwa yang punya dia inilah amalan-amalan dia, amal-amal perbuatan dia, inilah yang dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang bukan punya dia, yang punya cacing ini, maka dia akan ikhlaskan. Ketika dia mati, habislah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jasad, saya pernah ada keluarga Bapak Ibu meninggal, dia kebetulan orang tuanya itu dari Jakarta tinggal di Pekanbaru untuk beberapa saat karena ada keperluan, tahu-tahu tiba di Pekanbaru meninggal. Itulah cara Allah memanggil kan, bagaimanapun bisa saja Allah panggil. Lalu karena dia semua keluarga di Jakarta, otomatis dibawa jenazah. Jadi dalam aturan protokol kesehatannya itu, si jenazah itu kalau naik pesawat harus diformalin dia. Saya sempat nanya dengan dokter yang formalin, dok ini kalau jenazah ini formalin berapa lama dia dimakan oleh cacing? Wah, kata dokter itu 3 bulan nih Pak, 3 bulan baru cacing mau makan. Jadi cacing itu ya kadang tak mau makan yang formalin kan. Kita dikasih pula sama orang formalin kan, cacingnya tak mau makan Pak. Jadi 3 bulan masih utuh tuh, cacing pun tak mau dekat. Kalau dah lepas 3 bulan, barulah ada satu datang, dah hilang formalin, dah hilang racunnya. Begitulah kalau kita fikirkan itu Bapak Ibu, sesungguhnya mengingatkan diri kita, apalah manusia ini berarti tak ada, hanya sebatas dunia inilah yang kita, penampilan kita bagus ya, tapi suatu saat nanti dia akan diambil oleh yang miliknya. Ruhnya milik Allah, jasadnya milik cacing, lalu yang punya dia, itulah amaliyahnya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, subuh kali ini kita berusaha mencari amal, sebentar lagi kita akan salat. Mudah-mudahan Bapak Ibu, inilah 3 perkara yang disampaikan oleh seorang Luqmanul Hakim yang disebutkan namanya oleh Allah dalam Al-Quran. Salah satu adalah ahli nasihat. Mudah-mudahan nasihat ini pun bisa bukan hanya saja untuk anak Luqmanul Hakim, tapi untuk kita bersama, menjadi amal kita, menjadi pelajaran kita, sehingga bisa memperbaiki diri kita untuk kepada sesuatu hal yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala kesempatan, mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan. Silakan. Ada Bapak Ibu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Itu hebatnya nama Luqman Hakim di Quran. Mana pada kehebatannya itu tak sampai sejarah Al-Quran. Terima kasih Ustaz. Baik Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Luqmanul Hakim itu adalah seorang hamba Allah yang tidak diangkat menjadi nabi dan rasul. Itu ulama sepakat, dia bukan seorang nabi dan dia bukan seorang rasul. Luqmanul Hakim adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang ulama menggambarkannya sebagai orang-orang saleh. Orang saleh ini berarti orang yang taat kepada Allah. Kalau soal ibadahnya Bapak Ibu, ibadahnya mungkin kalah lah kita daripada Luqmanul Hakim kan. Luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa sujudnya, luar biasa kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang saleh ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah. Kalaulah seseorang yang dekat dengan Allah, maka yang saya sampaikan tadi,
Orang yang dengan sabarnya dia dekat dengan Allah, maka Allah bilang innallaha ma'as sabirin. Allah tuh malu ingin memberikan, malu rasanya Allah tidak memberikan apa yang dia inginkan. Sama dengan Uwais Al-Qarni, dia punya amalan-amalan khusus. Amalan khusus Uwais Al-Qarni apa Bapak Ibu? Uwais Al-Qarni amalan khususnya adalah beliau menjaga telapak kaki ibunya. Amalan khususnya seorang Luqmanul Hakim adalah dia tak mau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan solat dia ni Bapak. Wa aqimus salata li zikri, kata Allah. Dirikanlah solat untuk mengingat. Tak ada satu malam pun dia lewatkan dari qiyamul lail. Itu salah satu amalannya Bapak. Tak ada satu pun malam yang dia lewatkan daripada qiyamul lail. Kalau kita janganlah Bapak Ibu. Sekali ini kena bulan Ramadan aja lah. Karena itu dia diberi gelar orang-orang saleh. Maka Bapak Ibu, tak inginkah kita mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang beriman, ibadur rahmat? Ingin kita. Apa caranya Ustaz? Itulah dekatkan kita dengan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Orang yang dekat dengan Allah itu lisannya itu penuh makna Bapak Ibu. Penuh makna. Saya banyak dekat dengan orang-orang yang luar biasa salatnya, luar biasa puasanya, banyak nasihat-nasihat. Terkadang ucapan yang dia sampaikan itu banyak mempunyai hikmah, kata-kata hikmah. Sedikit dia dalam berbicara, sedikit dia dalam ucapan, tapi perbuatannya banyak mengandung hikmah. Seperti Luqmanul Hakim, sedikit dia hanya ngomong banyak itu. Luqmanul Hakim itu hanya ngomong itu banyak, ya bunayya, wahai anakku, hanya kepada anaknya saja. Tapi dari anaknya itulah kita mempelajari bagaimana kata-kata hikmahnya, sehingga kita bisa jadikan amalan dalam hidupnya. Kalau amalannya Bapak Ibu, salah satunya adalah menjaga salatnya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa kitab tidak dijelaskan Bapak Ibu. Tidak dijelaskan. Yang jelas sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menggambarkan sebelum. Bapak Ibu, nabi dan rasul setiap kaum itu ada nabi. Bahkan sampai 100, kalau tak salah saya 124.000 nabi. 315 sekian itu rasul. Jadi setiap nabi dan setiap rasul itu ada. Nah, posisi Luqmanul Hakim berada pada nabi yang mana tidak dijelaskan dalam beberapa kitab. Tentang salah satunya yang kitab saya baca ni, tentang Nasaihul Ibad, tidak dijelaskan Luqmanul Hakim berada pada zaman nabi yang mana. Itu saja Bapak Ibu. Ada tambahan Bapak Ibu? Cukup Ustaz. Baik, itu saja Bapak Ibu yang kami sampaikan. Apabila ada salah silap mohon maafkan. Terima kasih atas segala kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat, dan setelahnya kita pulanglah ke masing-masing. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi kok, belum lupa anak pagi.